Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Dirar bin Khattab. Dirar bin Khattab adalah salah seorang panglima perang muslimin. Ayah Dirar, Al-Khattab bin Mirdas bin Kathir, adalah kepala suku Bani Fir subklan Quraisy. Khattab bin Mirdas memiliki garis keturunan melalui kakek mereka, Fir ibn Malik, dengan Nabi. Ibunya adalah Hind binti Malik Wmm Dirar binti Amr, dan pamannya adalah Hafs bin Mirdas. Dirar bin Al-Khattab lahir di Mekah. Karena ayahnya adalah kepala klan Bani Fir yang dihormati, Dirar dilatih sebagai pejuang pemberani dan dikenal sebagai penyair yang terampil. Dirar mengikuti jejak ayahnya sebagai pemimpin kaum Fahri. Posisinya itu telah memberikan kelebihan secara otomatis, yaitu seperempat harta kaum itu menjadi bagiannya. Ia sendiri sebenarnya memiliki kepribadian yang cenderung melindungi yang lemah, semangat juang yang tinggi, cerdik, dan tak pernah ingkar janji. Semua kelebihannya itu juga ia persembahkan ketika sudah masuk Islam. Pengalaman dan kecerdasannya di bidang militer ia terapkan untuk melumpuhkan gerakan musuh-musuh Islam. Selain jago perang, ia juga seorang penyair handal. Baginya, kemenangan tak mesti disertai dengan penghancuran tapi lebih utama kedamaian. Perang di Bukit Uhud adalah perang yang paling dahsyat dalam sejarah dakwah Islam. Dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka-luka. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi derita ketika pasukan Islam lebih tertarik pada harta rampasan perang dibandingkan taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada satu kejadian menarik dan bersifat pribadi di dalam perang ini, yaitu ketika dua orang kakak beradik yang saling bermusuhan, Umar bin Khattab di pihak tentara Muslim, dan kakaknya, Dirar bin Khattab di pihak musyrikin. Dalam perang Uhud, Dirar bahkan sempat berhadap-hadapan dengan Umar. Namun, meski tombak telah siap lempar di tangan Dirar, ia tak segera melontarkan tombaknya itu kepada Umar, melainkan berkata dengan suara parau menahan gejolak rasa, "Selamatkan dirimu, Umar, aku tidak akan membunuhmu." Agaknya, kecintaannya kepada Umar mampu mengalahkan kebenciannya sebab perbedaan keyakinan. Seperti halnya Umar, Dirar juga jagoan Quraisy di masa jahiliyah. Ia dijuluki si pemberani dalam barisan pasukan berkuda suku Quraisy. Berbeda dengan Umar yang dikenal bengal, kasar, dan kejam, Dirar seorang yang berperasaan halus karena ia juga seorang penyair. Bahkan salah satu penyair terfasih dan diandalkan di zamannya. Ketika terjadi Perang Badar, ia memerangi kaum muslimin dengan sengit, di samping juga melantunkan syair kepedihan meratapi kematian orang-orang Quraisy yang terbunuh dalam perang tersebut. Dirar juga tercatat sebagai salah satu dari 5 orang tentara Quraisy yang berhasil menembus parit pasukan muslimin dalam perang parit, Khandaq, yang digagas oleh Salman Al-Farisi. Yang lainnya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Hurairah bin Abi Wahab, Amru bin Wud, dan Naufal bin Abdullah. Namun keberhasilan itu tidak membuahkan apa-apa, malah kaum musyrikin akhirnya kalah oleh faktor alam, meski telah mengepung kaum muslimin selama berbulan-bulan di tengah gurun pasir. Akhirnya mereka disapu badai gurun yang digerakkan dari langit hingga lari kocar-kacir. Seperti halnya Ikrimah, Dirar akhirnya juga masuk Islam. Dirar masuk Islam tepat ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah pada 10 Haji. Ia bergabung dengan barisan Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Suatu ketika, kepada Abu Bakar, Dirar pernah mengungkapkan perasaan hatinya bahwa sesungguhnya orang Quraisy lebih baik. Mereka berhasil memasukkan orang-orang ke surga sementara kalian memasukkan orang-orang Quraisy ke dalam neraka. Ini menunjukkan kecerdikannya bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sementara neraka bagi orang-orang kafir. Ia sebenarnya juga tidak ingin jumawa terhadap keberhasilannya dalam perang Uhud. Suatu ketika beberapa orang dari Aus dan Khazraj berdebat soal siapa dari kedua suku itu yang paling berani saat perang Uhud. Aus dan Khazraj adalah dua suku Ansyar. Saat mereka melihat Dirar melintas, mereka bertanya kepadanya. Dirar yang telah menjadi muslim yang baik, berkata, "Saya tidak tahu siapa yang di antara kalian yang berasal dari suku Aus maupun suku Khazraj. Namun yang jelas, tatkala meletus perang Uhud, aku berhasil menikahkan 11 orang dari kalian dengan para bidadari." Maksudnya, ia berhasil membunuh orang-orang muslim dalam perang tersebut. Diyakini bahwa korban tersebut adalah para syuhada dan pada gilirannya akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Sejarah mencatat, justru dalam perang Uhud inilah kaum muslimin mengalami kekalahan telak, termasuk gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib,
paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus teman dan pendukung utamanya dalam penyebaran agama Islam. Kecintaannya kepada agama Islam ditunjukkannya dalam Perang Yamamah. Di bawah komando Khalid bin Walid, ia ikut menumpas kaum murtad dan pengikut Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Setelah itu ia dikirim ke Irak, ikut melakukan pengepungan Istana Karim di hari pembebasan kota Hira. Masih di bawah komando Khalid, dari Irak ia mengikuti pasukan itu yang dikirim ke Syam, Syria. Selama perjalanan dari Irak ke Syam, ia ikut ambil bagian dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin. Ia juga menyaksikan pembebasan kota Syam di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dirar bahkan terlibat dalam Perang Yarmouk. Dari Syam, di bawah pimpinan Hashim bin Utbah Az-Zuhri pasukan muslimin ditarik kembali ke Irak untuk diperbantukan dalam Perang Qadisiyah, di mana tentara muslimin dihadapkan dengan tentara Persia. Dalam perang ini kaum muslimin berhasil membebaskan kota Madain. Jatuhnya Madain membuat Raja Persia makin marah kepada Islam. Dia segera menyiapkan tentara secara besar-besaran yang dipusatkan di Masibzan dan menyerahkan komando kepada Adin bin Hurmuzan. Gerakan ini bisa dimonitor oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, komandan pasukan Islam di Persia. Sa'ad segera menuliskan surat kepada Khalifah Umar, melaporkan hal tersebut dan meminta untuk dikirim bantuan. Khalifah Umar merespon hal tersebut dengan baik dan memerintahkan Sa'ad mengangkat Dirar menjadi panglima. Itu terungkap dalam surat balasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugasi Dirar bin Khattab untuk menjadi panglima pasukan. Tempatkan Hudzail al-Asadi pada posisi komandan penyerangan. Untuk posisi sayap, tempatkan Abdullah bin Wahib ar-Rasidi dan Mudharib al-Ajali, perintah Khalifah Umar dari Madinah. Dalam perang ini tentara Persia berhasil dilumpuhkan. Dirar berhasil menangkap komandan mereka, Adin bin Hurmuzan. Meski demikian, Dirar tidak menghancurkan Persia, melainkan justru menawarkan perdamaian, sehingga kawasan itu menjadi aman kembali. Setelah Sa'ad dipromosikan ke Kufah, posisi Sa'ad digantikan oleh Dirar. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.